Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang pembahasan tentang dosa besar yang ke-21, tentang dosa besar menuduh berzina pada perempuan baik-baik. Dengan sub pembahasan menuduh orang berzina termasuk bagian amal perbuatan yang merugikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihaini, dan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa Nabi, istanibu, hendak menjauhilah kalian semua, as-sab'ah, pada 7 hal, al-mubiqatih, yang mencelakakan. Fadzakara, maka nyebut siapa Nabi minha, dari sab'il mubiqat, qadfal muhsanati, pada menuduh berzina wanita al-muhsanati, wanita-wanita yang baik, al-ghafilati, dan baik, al-mu'minati, yang beriman. Wal qadfu, adapun menuduh berzina, ayakula, yaitu berkata siapa orang, limra'atin, pada perempuan, ajnabiyatin, yang lain, yang bukan mahramnya, artinya hurratin, yang merdeka, afifatin, yang menjaga kehormatan, muslimatin, dan muslim, ya zaniyatu, wahai perempuan pezina, ya baghiyatu, wahai perempuan pelacur, ya qahabatu, wahai perempuan murahan. Au yakula, atau berkata siapa orang, li zaujiha, pada istrinya orang, ya zaujul fajahati, ya zaujul fajahabati, wahai istri, wahai suami perempuan murahan. Au yakul, atau berkata orang, liwaladiha, pada anaknya perempuan, ya waladiz zaniyah, wahai anak zina, wa ya abnal fahabati, wahai anak perempuan murahan. Au yakul, atau berkata orang, libintiha, pada anak perempuannya seorang perempuan, ya bintaz zaniyati, wahai putri perempuan berzina. Au ya bintal fahabati, wahai putri perempuan murahan. Fa innal fahabatah, sungguhnya kata-kata fahabata ibaratun, merupakan ungkapan anizaniyati, dari tentang wahai perempuan berzina. Jadi di sini menyatakan Rasulullah, wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, artinya hadis ini sangat sahih. Di dalam teori itu hadis yang paling sahih ketika disebutkan muttafaqun alaih. Artinya hadis itu riwayatkan Imam Bukhari Muslim dan dari sahabat yang sama. Itu namanya hadis yang disebut namanya muttafaqun alaih. Ada kitab judulnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaq alaihi Shaykhan.
Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, terdiri dari 2 jilid. Nah, jadi kalau ada hadis diriwayatkan 2 imam hadis ini, Imam Bukhari dan Muslim, maka disebut namanya kitab, dan dari sahabat yang sama namanya muttafaqun alaih, hadis yang paling sahih. Tingkatan di bawahnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Maka ulama itu menyatakan ashahul kitabi ba'dal kitabi, artinya ashahul kitabi ba'dal Qur'ani sahihul Bukhari atau al-jami'us sahih, bahwa paling sahihnya kitab setelah Al-Qur'an itu adalah kitab Sahih Bukhari yang nama aslinya itu al-jami'us sahih. Coba bayangkan. Nah, apa isinya? Katanya Rasul berkata, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 amal perbuatan yang mencelakakan. Hindari 7 amal perbuatan yang mencelakakan. Nah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di antaranya apa? Di sini menyebutkan qatfal muhsanati. Maka di sini Rasulullah menyebutkan, di sini diteruskan, maka di sini katanya fadakara min hal qasfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Maka Rasulullah itu 7 yang dihindari itu apa katanya? Menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan yang suci, perempuan yang beriman, dituduh dengan apa? Dituduh dengan berzina. Jadi kalau menuduh perempuan baik-baik dituduh berzina, itu termasuk 7 hal yang merugikan dunia akhirat. Nah, sekarang ini gampang menuduh orang. Dengar cerita orang, dengarkan. Oh iya. Apalagi hatinya benci. Lalu diceritakan pada yang lain. Oh iya, dia itu masuk hotel bareng. Yang mana kenapa masuk hotel? Kan biasa orang zaman sekarang ini pergi ke hotel bukan untuk apa-apa, tapi untuk rapat, untuk pengajian. Saya ini sering keundangan pengajian di hotel, bukan di masjid. Saya sering diundang seminar ke hotel. Lalu bilang, Gus Wadud sering ke hotel. Dia memangnya kenapa saya ke pengajian kok? Pengajiannya di hotel. Kenapa? Saya seminar. Saya apa? Saya biar diundang misalnya. Pokoknya saya diundang ke Mesir acara. Masa tidurnya rumahnya siapa? Ya di hotel. Hotelnya di Hilton. Baru-baru ini saya pergi ke Banyuwangi. Ya tidurnya di mana? Ya di Hilton, di Aston, ya biasa. Tetapi ketika diceritakan, Gus Wadud pergi ke hotel, pikirannya sampai sudah kotor. Ini paling macam-macam. Nah, itu termasuk apa? Menuduh bersih. Pikirannya sudah jelek-jelek aja yang dipikirkan. Padahal ke situ datangnya apa? Pengajian. Datangnya kemana situ? Seminar. Datangnya ke situ ya konferensi internasional. Nah, maka di sini ini katanya termasuk 7 yang mencelakakan, menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan yang suci, perempuan yang beriman, menuduh dengan tuduhan dia berzina. Nah, bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk sampian ini nulis di FB, Twitter, Instagram, atau sampean bicara juga lalu direkam bicaranya, kemudian rekamnya share-nya di mana? Share-nya di YouTube, di-share di mana? Di Instagram, di-share di mana? Di FB, di-share di mana? Di Twitter, di-share di mana? Di TikTok, di-share di mana? Di Snake, di-share di mana? Di Hello, di-share di mana? Di Line, sama juga semua. Diviralkan di mana? Di WA. Nah, itu semuanya termasuk menuduh perempuan yang baik-baik, menuduh berzina. Nah, kemudian apa berikutnya? Wal qadfu, dan adapun bentuk menuduh berzina, ayakula, yaitu berkata seorang laki-laki, limra'atin, pada perempuan ajnabiyatin yang lain, jadi bukan mahramnya, bukan istrinya, hurratin, yang merdeka, afifatin, yang suci, afifah, yang menjaga kehormatannya, muslimatin, dan muslimah.
Apa perkataannya? Ya zaniyatu, wahai perempuan berzina. Nauzubillah. Jadi orang perempuan baik-baik dibilang wahai perempuan yang berzina. Au ya baghiyatu, ya Allah bilang berkata, wahai, ini mohon maaf ini nanti dibilang ini saya kata kotor, ini cuma memaknain aja. Ya nanti bilang nanti dipotong suara saya. Wahai pelacur, waduh jelek saya kan. Ini hanya maknain, yang berikan contoh bahwa omongan yang tidak baik. Ya baghiyatu, wahai pelacur, ya Allah. Dia ngomong pada perempuan yang baik, baik. Atau apa? Ya fahabatu, wahai perempuan murahan. Waduh. Nah, perkataan-perkataan itu termasuk perbuatan apa? Qadful muhsanat. Au yaqula li zaujiha, atau berkata kepada suaminya, atau berkata orang li zaujiha pada suami seorang perempuan. Dia ngomong pada suaminya perempuan tadi. Apa perkataannya? Ya zaujal fahabati, wahai seorang suami perempuan murahan. Au yaqul, atau berkata seorang itu liwaladiha pada anak perempuan tadi, perempuan ajnabiyah yang hurrat. Seorang perempuan yang baik-baik itu ngomong pada anaknya, ya waladiz zaniyah, wahai anak zina, wa ya abnal fahabati, wahai anak seorang perempuan murahan. Au yaqula li bintiha, atau berkata kepada anak perempuan pada anak perempuan seorang perempuan tadi. Apa artinya? Ya bintaz zaniyah, wahai putri seorang perempuan berzina. Ya Allah. Ya bintal fahabati, wahai putri seorang perempuan murahan. Nah, kenapa? Karena fa innal fahabata, karena sesungguhnya kata-kata fahaba itu ibaratun, suatu ungkapan anizaniyati, dari perempuan yang berzina. Nah, sekali lagi bukan saya berkata kotor, tapi saya ingin menjelaskan kata kotor yang diucapkan oleh teman-teman ini. Aduh, payah ini. Nah, apa katanya? Yang katanya di sini, apa yang dimaksud dengan qadzaf itu? Bagaimana yang menuduh berzina pada orang perempuan lain itu apa katanya? Wal qadzafu ayyaqula limra'atin ajnabiyatin hurratin afifatin muslimatin. Apa qadzaf itu? Contohnya seorang berkata kepada perempuan lain, perempuan yang bukan istrinya, perempuan yang bukan mahramnya. Apa ucapannya? Ya zaniyah, wahai perempuan yang berzina. Jadi kalau dia berkata pada orang kayak itu termasuk apa? Qadzaf. Menuduh orang lain berzina. Ngeri. Jadi ngomong kayak itu sudah dihitung berzina, apalagi sudah bilang menuduh. Atau menyatakan ya baghiyah, berkata kepada orang lain, wahai pelacur. Ngomong kayak itu termasuk tuduhan berzina, termasuk tuduhan berzina. Itu termasuk qadful muhsanat, termasuk dosa besar yang merugikan, yang mencelakakan dunia akhirat. Atau berkata menyatakan ya fahabatah, atau dia berkata wahai perempuan murahan. Berkata semacam itu termasuk apa? Qadful muhsanat. Atau kata-kata yang lain yang artinya sama. Kalau di Indonesia apa? Wahai perempuan jalan. Sama itu. Termasuk qadful muhsanat. Wahai perempuan malam. Nah itu. Itu termasuk qadful muhsanat. Hati-hati. Lidah itu. Kenapa? Kata Rasulullah termasuk sab'ul mubiqat. 7 yang mencelakakan. 7 yang menghancurkan. 7 yang merugikan, termasuk itu. Qadful muhsanatil afifatil, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Ya Allah. Nah, itu kalau ngomong pada perempuan atau ngomong pada suaminya. Dia mangkal ngomong pada suaminya perempuan yang baik-baik tadi itu. Dia perempuan itu baik-baik. Lalu dibilang pada suaminya, apa? Dijelaskan, au yaqul li zaujiha, ya zaujal fahabati. Ngomong pada suami seorang perempuan murahan, mangkel. Ngomongan kayak itu termasuk apa? Termasuk qadful muhsanat,
termasuk menuduh orang lain berzina. Omongnya suaminya dibilangin begitu, ya zaujal baghiyah, ya zaujal fahabati, wahai perempuan, wahai suami seorang perempuan murahan. Itu termasuk apa? Termasuk menuduh berzina, termasuk qadful muhsin. Aw yaqula liwaladiha, atau dia berkata kepada anak perempuan yang baik-baik itu, anak perempuan seorang yang baik-baik itu, apa yang katanya? Dia menyatakan, ya waladaz zaniyah, wahai anak seorang perempuan yang berzina. Atau berkata, ya yabnal fahabati, wahai anak perempuan, wahai anak seorang perempuan murahan. Perkataan kayak itu termasuk apa? Perbuatan qadful muhsanat. Qadful muhsanat, menuduh orang lain berzina. Aw yaqula li bintiha, atau berkata pada anak perempuan seorang perempuan yang baik-baik tadi itu, apa perkataannya? Ya bintaz zaniyah, wahai putri seorang perempuan berzina. Itu termasuk qadful muhsanat. Atau berkata misalnya di sini menyatakan, ya bintal fahabati, wahai perempuan, wahai putri perempuan murahan. Kenapa? Kata sini fa innal fahabata ibaratun anizaniyah, karena kata-kata fahabatah itu merupakan ungkapan, satu sindiran dari seorang perempuan yang berzina. Tidak ngomong langsung, tapi sindiran, kamu ini perempuan murahan. Nah, semacam itu berarti menuduh berzina. Walaupun teksnya, diksinya itu bukan diksi berzina, tapi pengertiannya itu berzina. Cuma dibilang jalang, itu tidak secara teks tidak, tapi pengertiannya ke situ, pemahamannya ke situ. Maka termasuk qadful muhsanat. Fa idza qala, apabila berkata zalika pada semua itu, ahadun siapa seorang min rajulin dari orang laki-laki, aw imra'atin pada atau perempuan, li rajulin pada laki-laki, aw li imra'atin atau perempuan, kaman itu orang qala berkata, siapa orang li rajulin pada laki-laki, ya zani, ya zaniyu, wahai laki-laki yang berzina. Atau berkata orang disobiin pada anak-anak, hurin yang merdeka, ya ulakun, au ya makuhun, wahai perempuan, atau wahai anak haram. Wajib, maka wajib alaihi atas orang al-haddu, apa hukum dera, samanuna jildatan, samanuna 80 jildatan derahnya, illa ayyukima, illa kecuali ayyukima mendirikan, menegakkan siapa orang bayinatan pada saksi, bidzalika dengan tuduhan itu. Wal bayinatu, dan adapun saksi, kama qala seperti berfirman Allah siapa Allah, arba'atu syuhudin, yaitu 4 saksi, yashaduna yang bersaksi, siapa arba'atu syuhud, ala sidqihi atas kejujurannya seorang laki-laki, bidzalika dengan semua tuduhan, allati qadhafa yang menuduh siapa laki-laki pada perempuan, au idza talabahu apabila diminta, apabila minta siapa hakim pada orang yang menuduh, bidzalika dengan semua itu, dengan semua yang di depan tuduhan, allati qadhafahu yang menuduh siapa orang kepada orang lain. Jadi di sini menyatakan bukan hanya seorang laki-laki menuduh perempuan, juga menuduh laki-laki juga sama. Jadi di sini fa idza qala dzalika ahadun min rajulin aw imra'atin aw li rajulin aw li imra'atin, apabila seorang berkata pada orang lain, baik itu yang berkata laki-laki atau perempuan, atau berkata kepada perempuan atau berkata kepada laki-laki, yakni
Maksudnya ada seorang yang menuduh pada perempuan, laki-laki, seorang laki-laki menuduh perempuan berzina, atau seorang laki menuduh laki-laki pada laki-laki lain berzina, atau sebaliknya perempuan menuduh seorang laki-laki berzina, atau seorang perempuan menuduh sesama perempuannya, itu termasuk apa? Qadful muhsanat. Termasuk juga menuduh orang baik. Kalau perempuan muhsanat, kalau laki-laki muhsininah. Jadi kalau ada perempuan menuduh laki-laki namanya qadful muhsininah. Kalau menuduh perempuan namanya qadful muhsanat. Nah, apa kata Imam Az-Zahabi di sini? Menyatakan maka dia itu sama hukumnya seperti orang yang berkata kepada perempuan sama-sama berdosa. Contohnya begini di sini. Berkata seorang pada orang laki-laki begini, ya zani, wahai orang yang berzina. Dia berkata, jadi pada laki-laki bilang pertama, kamu berzina, pezina. Nah, ngomong pada laki-laki sama dengan tadi ngomong pada perempuan, termasuk qadful muhsanat. Nah, kecuali illa ayyuqima bayyinatan bidzalik, kecuali dia itu mampu membuktikan janji, membuktikan saksi. Kalau tidak harus dihukum dera 80 kali. Kalau dia tidak bisa membuktikan dengan mendatangkan saksi, dan saksinya kapan? Berapa saksinya? Di sini jelaskan, wal bayyinatu kama qala Allah Ta'ala arba'atu syuhudin yashhaduna ala sidqihi fima qadha minhu tilkal mar'ati aw dzalikar rajuli. Nah, kecuali dia bisa mendatangkan 4 seorang saksi, yang seorang saksi itu melihat secara kasat mata sendiri pada orang yang berbuat zina itu. Apa sekedar tahu, enggak, harus melihat dengan nyata. Maka dalam kitab fikih itu, dalam kitab tahrir ya, itu digambarkan itu melihatnya seperti memasukkan alat celak kepada tempatnya celak. Kama doholal mikhalu alal makhalih, katanya. Seperti masuknya alat celak kepada dalam tempatnya celak. Siapa bisa ngelihat kayak itu? Harus 4 orang bersama. Kalau enggak akan dihukum dera, dipukul 80 kali, dan dia itu kesaksiannya tidak diterima selamanya, dan termasuk orang-orang yang fasik. Jadi apa yang tadi fa'illam yakun bihi bayinatun juridah. Tapi kalau dia ternyata nggak bisa membuktikan dengan tuduhan itu, maka dia akan dihukum dera. Allati qatafaha au idza talabahu bidzalika alladzi qadafahu. Kalau ternyata dia tidak bisa buktikan dengan saksi-saksi atas tuduhan itu, maka dia akan dihukum dera. Bisa mendatangkan saksi, ternyata saksinya tidak lengkap, anggaplah dapat 3 orang, itu tetap dihukum dera, termasuk qadful muhsanat. Atau datang 4, tapi ternyata keempat-empatnya itu tidak bisa melihat langsung, atau 3-nya saja yang melihat langsung, hanya 1 yang nggak melihat langsung tapi tahu sebenarnya, maka dia itu juga akan dihukum dera. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya begini, bahwa menuduh orang lain berzina itu hukumnya dosa besar, dan termasuk dosa yang mencelakakan dunia dan akhirat. Apa bentuk tuduhannya? Memanggil orang dengan sebutan yang menunjukkan dia itu orang yang berbuat zina, seperti disebut ya zania, ya baghia, dan lain sebagainya. Dan kalau dia sampai mengucapkan itu, maka orang itu harus dihukum dera sebanyak 80 kali pukulan.
kecuali dia bisa membuktikannya dengan cara mendatangkan 4 saksi yang dia melihat secara langsung perbuatan dosa itu, yang ketika kumpul antara laki dengan perempuan yang berzina itu seperti orang melihat memasukkan alat celak kepada dalam tempatnya celak. Inilah yang saya sampaikan pada begini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.